Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Wildan Azril Arfani dengan NPM 120411. Lalu ada rekan saya. Maika Andani Rohmaniar dengan NPM 1204-021. Dan saya Fauziah Hasibuan, NPM 1204013. Nah, di sini kami bertiga membuat suatu program dalam berbentuk website. Nah, di dalam website ini merupakan sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit anemia. Nah, untuk penyakit anemianya sendiri yang kita gunakan ada 4. Untuk implementasinya menggunakan website, dan untuk algoritma yang kita gunakan menggunakan backward chaining. Dan ini untuk hasilnya. Nah, di sini akan dijelaskan lebih lengkapnya oleh Maike. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Wildan. Di sini kita masuk ke laman websitenya. Di halaman pertama ada tampilan nama dari aplikasi kita, yaitu Anemia Medical Check-up. Lalu ada button cek kesehatan sekarang dan cek gejala di atas. Lalu di bawah ada definisi dari anemia-anemia yang kita deteksi. Ada anemia defisiensi besi yang merupakan jenis anemia yang paling umum terjadi. Kondisi ini terjadi akibat tubuh kekurangan zat besi, yaitu komponen yang paling penting dalam pembentukan sel darah merah. Selanjutnya ada anemia defisiensi vitamin. Tubuh membutuhkan vitamin B12 dan folat vitamin B9 untuk membuat sel darah merah baru. Kekurangan salah satu atau kedua vitamin tersebut bisa menyebabkan anemia defisiensi vitamin B12 dan folat. Lalu selanjutnya ada anemia hemolitik. Anemia hemolitik ini terjadi saat kerusakan sel darah merah terjadi lebih cepat daripada kemampuan tubuh untuk menggantinya dengan sel darah sehat yang baru. Lalu yang terakhir ada anemia pernicious. Anemia sel sabit ini terjadi akibat kelainan genetik yang membuat sel darah merah membentuk seperti sabit. Website ini saya buat uh, menggunakan Bootstrap 5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauzia. Oke, nah untuk penjelasan dari Fauzia sendiri, tadi di sini kan disampaikan ada button cek kesehatanmu sekarang dan juga cek gejala. Nah, dari button ini akan mengarah kepada halaman yang akan dijelaskan oleh Fauzia. Di sini kami membuat form dari gejala anemia menggunakan Tailwind dari JavaScript, di mana di sini kami membuat 15 pertanyaan dengan data Allodoc, di mana user ini dapat memberikan informasi terkait penyakit yang dideritanya. Nah, oke, itu untuk halaman dari form diagnosa penyakit anemia. Dan tadi Maike dan Fauzia sudah menjelaskan mengenai UI-nya dari program atau aplikasi ini. Sekarang kita masuk ke backend-nya. Nah, di sini backend-nya menggunakan JavaScript. Di sini kami mengimplementasikan algoritma backward chaining. Nah, yang dimana di dalam implementasinya itu di JavaScript ini kita menggunakan konsep mapping. Nah, konsep mapping ini mendefinisikan key dan juga value yang nantinya akan berpasang-pasangan sesuai dengan kategori dari penyakit anemia yang kita implementasikan atau akan kita diagnosa. Nah, di sini kami mengambil data sebanyak 15 poin terkait gejala-gejala yang diderita oleh penderita dari penyakit anemia sendiri. Nah, untuk lebih mengkategorikannya lagi, karena sesuai dengan algoritma yang kita implementasikan, di sini
terdapat 4 kategori penyakit anemia yang tadi telah disampaikan oleh Maike. Nah, yang dimana ketika user memilih atau memberikan informasi terkait penderita atau terkait gejala yang dideritanya itu, maka akan menghasilkan hasil yang dimana sesuai dengan gejala yang telah kita masukkan atau kita cantumkan di dalam main.js ini. Seperti itu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, kita langsung saja mendemonstrasikannya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dari form diagnosa penyakit anemia ini. Nah, di sini kita misalkan untuk user yang menderita penyakit anemia akan mengisi pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan gejala yang dideritanya. Nah, di dalam ini juga kita menggunakan drop down untuk mempermudah user dalam mengisi atau memberikan informasi dari gejala yang dideritanya. Nah, di sini dari ke-15 poin ini, user wajib mengisi semuanya supaya hasil yang dikeluarkan itu akurat atau terakurasi dengan penyakit anemia yang dideritanya, termasuk ke dalam kategori apa, atau termasuk ke dalam jenis penyakit anemia seperti apa. Supaya nanti user dalam pengobatannya tidak salah dalam memilihnya, begitu pula dengan dokter untuk mendiagnosa penyakitnya. Nah, ketika semua pertanyaan ini telah dijawab, nah maka user langsung boleh mengklik button submit, lalu akan keluar penjelasan dari sistem ini. Nah, jika tadi user mengisi dengan gejala yang dideritanya, maka dari itu jawabannya user menderita anemia defisiensi besi. Nah, maka dari itu si user ini menderita penyakit anemia jenis dari defisiensi besi. Nah, namun apabila si user ini mengisinya itu tidak termasuk ke dalam 4 jenis itu, maka sistem ini akan mengeluarkan jawaban. Oh ya, ini masih sama. Nah, maka sistem akan mengeluarkan kamu tidak mengalami gejala anemia. Karena dari gejala yang diderita, user ini tidak memunculkan kategori-kategori atau gejala-gejala yang diderita oleh penyakit anemia. Nah, sama halnya dengan jenis penyakit yang lain. Seperti tadi ada defisiensi karena kekurangan vitamin, terus juga eh, anemia penyakit karena pernisius atau salsabit, dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin yang dapat kami jelaskan dan sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.